Namanya bukan hanya tentang lingkungan atau tentang udara atau ekosistem, tapi ini adalah akan ada bangsa-bangsa asing yang nanti akan menjadi provokator, dan aku lihat di sini perpecah belahan di depan mata. Energi cuaca ya, bencana alam ini aku melihat ada yang menciptakan, dan juga ini yang aku lihat dari tahun lalu bahwasanya ada ancaman Indonesia ini yang akan dijajah oleh bangsa asing. Karena aku melihat di sini ada beberapa negara yang bersatu ya, menjadi satu. Kemudian mereka menuju kepada Indonesia dengan kepentingan mereka masing-masing. Dan aku melihat di sini mereka juga akan selalu memberikan provokator kepada masyarakat untuk bagaimana caranya mereka bisa menguasai beberapa wilayah bagian Indonesia. Dan kalau aku lihat ini adalah bencana yang terjadi adalah karena kerusakan lingkungan. Bencana alam ini juga diciptakan oleh suatu sistem, dan juga bencana alam ini juga karena faktor lain. Tahun 2026 adalah tahun pembalasan. Kita masih belum selesai sampai dengan 5 tahun ke depan. Kalau aku lihat di sini banyak kerusakan-kerusakan. Bencana alam ini pastinya akan menyebabkan kerusakan bukan hanya terhadap manusia, tapi ini juga terhadap ekosistem dan juga terhadap perekonomian. Karena ini juga akan dibarengi dengan adanya konflik ya, konflik antar suku, antar agama, antar daerah, dan banyak isu-isu juga di sini yang memang isu tersebut dikomporin ya. Aku bilang ini intervensi dari negara lain yang memang memiliki tujuan terhadap Indonesia. Dan ini aku lihat dari tahun lalu pergerakan mereka sangat cepat, dan aku lihat juga, maka aku bilang tadi akan ada mata-mata dari negara lain yang nantinya kita akan sering melihat fenomena-fenomena yang aneh di tahun 2026. Dan tanda-tandanya adalah dengan adanya gerhana matahari, gerhana bulan, dan di tahun 2026 aku melihat di sini kobaran api yang sangat tinggi, emosional manusia memuncak, dan tanda bahaya akan adanya benda asing dan juga pergerakan asing serta terhadap keselamatan atau security Indonesia ya, ini adalah terhadap pertahanan negara kita. Tergantung dari upaya pihak-pihak terkait, aku tidak bisa memprediksikan, tapi yang jelas bencana ini kalau kita bisa tangani dari sekarang dengan adanya reboisasi dan juga membangun struktur yang kuat ya, dan juga melestarikan lingkungan dalam waktu 3 tahun paling cepat, paling lama tidak terhingga, itu bisa untuk menyeimbangkan ekosistem alam semesta ya. Dan karena aku lihat di sini banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi di Indonesia, terutama di sini mengenai lahan yang memang dijadikan lahan hutan yang beralih fungsi sebagai fasilitas-fasilitas umum lainnya ya. Dan tanpa mereka sadari dan juga tanpa mereka membangun kembali ekosistem alamnya, sehingga ini menimbulkan kerusakan. Yang hanya bisa kita lakukan adalah untuk menjaga kelestarian alam, kemudian membangun kembali kerusakan-kerusakan alam, dan juga membangun jiwa diri kita ya, menuju kepada pertobatan ibadah ya, dan juga di sini lebih kepada bergotong royong dan untuk menyatukan kembali perbedaan Bhinneka Tunggal Ika, kita kuatkan kembali. Karena di sini ancamannya bukan hanya tentang lingkungan atau tentang udara atau ekosistem, tapi ini adalah akan ada bangsa-bangsa asing yang nanti akan menjadi provokator, dan aku melihat di sini perpecah belahan di depan mata. Jadi menurut aku hal yang paling harus dibangun adalah kita bangun ekosistem alam semesta, kemudian ekosistem dari sumber daya manusianya,
agar tidak terpancing dengan isu-isu dan juga ajakan-ajakan yang menyesatkan, dan untuk menyatukan kembali Indonesia menjadi Bhinneka Tunggal Ika, maka di sini kita akan menjadi negara yang kuat. Itu dia yang aku bilang, bahwasanya akan ada pergolakan di bidang pemerintahan kita ya, yang berkaitan dengan adanya isu-isu, dan juga ini ada isu dan yang ditumpangi oleh bangsa asing, yang tentunya ini juga akan menjadi pergolakan dalam perekonomian dan juga pada masyarakat ya. Adanya isu non-trust terhadap pemerintahan kita juga akan disebarkan oleh bangsa-bangsa asing. Kemudian di sini adalah karena itu tadi, ketika rakyat kelaparan ya, kemudian di sini adanya kesusahan, maka di situ juga akan mudah negara kita atau bangsa kita, masyarakat kita itu untuk kita diprovokator. Maka aku bilang tadi, yang terpenting adalah bagaimana caranya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kita. Itu PR yang sangat besar sekali untuk saat ini ya. Kalau untuk revitalisasi itu juga bisa dilakukan ya, dan juga program-program lainnya dari pihak-pihak terkait yang tentunya juga harus bisa melestarikan dan mensosialisasikan kembali kepada masyarakat. Namun yang paling terpenting yang aku tekankan adalah bagaimana caranya membangun kembali Bhinneka Tunggal Ika, karena ini adalah kunci untuk negara kita menjadi kuat. Karena untuk saat ini banyak isu-isu dan non-trust ya, dimana aku melihat di sini banyak sekali dari bangsa-bangsa asing memang menentang negara kita. Kalau menurut aku, satu-satunya adalah mensosialisasikan, kemudian kita mendistribusikan apa yang bisa kita lakukan, bangun kembali ya ketidakpercayaan mereka dengan membangun fasilitas umum dan juga turun terjun langsung ke lapangan apa yang dibutuhkan ya. Kalau menurut aku bantuan saja tidak cukup, tapi di sini lebih kepada moral ya, artinya adalah motivasi yang memang di sini yang harus dilakukan. Memang tidak mudah dan butuh waktu yang panjang, karena kalau aku lihat di sini kan apalagi presiden yang sekarang baru menjabat ya, adanya masa transisi ini juga akan menyulitkan untuk mengatasi masalah itu dalam waktu dekat. Jadi kalau menurut aku memang butuh waktu dan duduk bersama, kemudian aku bilang bagaimana caranya dari pemerintahan atau pihak-pihak terkait juga menunjukkan empatinya, kemudian membangun kembali apa-apa yang memang sudah rusak, dan juga di sini terjun langsung ke lapangan, tapi dengan pola yang benar, struktur yang benar ya. Karena di sini aku lihat banyak sekali isu-isu yang tidak aku bilang isu-isu yang sangat tidak menyenangkan ya. Ada beberapa isu yang menyatakan bahwa bantuan kita juga di sana tidak diterima ya. Dan aku bilang di sini terutama bagi teman-teman media, YouTuber ataupun siapapun pihak terkait, jangan memberikan isu hoax ya. Karena ini yang akan membahayakan, dan ini juga yang akan menyebabkan perpecahan antara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Sedangkan kalau aku lihat di sini pemerintahan kita juga tidak tinggal diam, mereka juga sedang membangun dan mengupayakan untuk bisa bagaimana caranya membangun kembali. Tapi itu tadi, ketika masyarakat sudah tidak percaya pun itu akan sangat sulit. Jadi menurut aku stop berita-berita atau pemberitaan yang tidak betul atau hoax ya, karena itu juga yang akan memberikan aku bilang ini juga berita-berita hoax ini yang akan memecah belah antara masyarakat dengan pemerintahan. Kalau menurut aku jangan aku adalah biar bagaimanapun dari zaman dahulu hingga sekarang kita berdiri kuat sampai hari ini adalah berkat perjuangan para pejuang kita di masa lalu. Sesulit apapun perjuangan itu, yang jelas kita sudah sampai di titik kemajuan, dan kemajuan ini juga dicapai dengan kebersamaan. Maka kalau menurut aku, mari kita bangun kembali, ciptakan kembali hidup rukun, kemudian juga bangun kembali persaudaraan, tidak ada perbedaan, karena Indonesia itu kuat berdasarkan dari adanya perbedaan antar suku bangsa yang menyatukan Indonesia, sehingga negara kita juga ditakuti oleh bangsa asing. Menurut aku, mari kita bangun kembali Indonesia dengan menyatukan kembali dan memperkuat Bhinneka Tunggal Ika.